Perhatikan dalam sebuah hadits qudsi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya." Wajib aku mencintai. Allah mewajibkan untuk dirinya, kata Allah. Allah azza wa jalla berfirman, "Wajabat mahabbati." Wajib kecintaanku. Untuk siapa? Lil mutahabbina fiyya. Untuk orang yang saling mencintai karena saya. Wal mutazawirina fiyya. Wajib aku mencintai orang-orang yang saling menziarahi karena saya. Semoga kita dalam majelis ini mendapatkan keutamaan ini jamaah sekalian. Kita datang dari jauh berkumpul di Tasiu ini, Masya Allah. Tujuan kita adalah apa? Saling menziarahi antara satu dengan yang lainnya. Hilangkan semua penyakit-penyakit hati di dalam hati kita terhadap saudara kita. Demi persatuan dan kesatuan umat. Demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Dan kejayaan bangsa kita tercinta ini. Orang yang saling menziarahi karena Allah akan mendatangkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wal mutabadzilina fi wal mutajalinina fiyya. Dan orang-orang yang duduk bermajelis sama-sama semuanya duduk karena apa? Karena Allah, bukan karena yang lain. Wal mutabadzilina fiyya. Dan orang-orang yang saling membantu, saling menopang, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, fiyya, karena saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia mendapatkan kecintaan Allah. Dan siapa di antara kita yang tidak membutuhkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Ini jalannya. Ini pintu sudah dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya kita semuanya mengingat hadis yang pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya, tentang seorang yang rela berkorban demi pembuktian sebuah cinta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan min Bani Israel zara akhan lahu fi qaryah." Ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel dahulu menziarahi saudaranya di suatu kampung, di suatu daerah. Faba'atsallahu fi madrajihi malaka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat mencegat dia di pertengahan jalan dan bertanya kepadanya, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Mau kemana? Dia pun menjawab, "Saya ingin menziarahi saudaraku yang berada di negeri Fulaniyah." Maka malaikat ini berkata, "Apakah kamu punya utang, punya piutang yang kamu mau tagih?" Biasanya orang ziarahi kawannya, ziarahi saudaranya, kalau mau pergi menagih utang, kan begitu ya? Hah? Insya Allah di sini tidak ada yang begitu. Ya. Kalau sudah di-chat berkali-kali tidak direspon, tidak dibayar juga, tidak ditransfer, ya, akhirnya didatangi. Ziarah karena utang. Makanya ditanya, ada piutang? Tidak ada. Ada hajatmu? Ada kebutuhan yang kamu selesaikan? Tidak ada. Kalau begitu apa yang mendasari kamu rela jalan kaki jauh-jauh, iya, ke kampung yang jauh untuk menziarahi tanpa ada keperluan? Apa jawabannya?
illa anni uhibbuhu fillah. Tidak ada yang mendasari semua perjuanganku ini kecuali hanya karena saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat ini berkata, absyir, bergembiralah. Fa inni rasulullahi ilaik. Saya adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan satu berita gembira. Apa itu jamaah sekalian? Kata malaikat ini, annallaha qad ahabbaka kama ahbabtah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu. Allahu Akbar. Cinta karena Allah, bersaudara karena Allah, ini tidak bisa kita remehkan begitu saja. Nikmat terbesar. Oleh karena itu para salafus salih, mereka benar-benar menjaga persaudaraan ini. Ya, nikmat yang luar biasa ini. Namun ingat, persaudaraan ini butuh pembuktian. Ya, pembuktian butuh perjuangan. Perjuangan butuh pengorbanan. Naam, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar mencintai saudara kita. Minimal pengorbanannya adalah, ya, kita rela untuk tanazul, mengalah untuk saudara kita. Ada yang menyakitkan kata-katanya, mengalah. Ada yang menjengkelkan, mengalah. Tidak usah diungkit-ungkit lagi. Begitu ya. Itu bagian dari perjuangan. Bagian dari sebuah pengorbanan untuk saudara kita. Dan ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang benar-benar punya keimanan kepada Allah, percaya dan yakin akan janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ketika dia membuktikan kecintaannya kepada saudaranya, maka dia berhak untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bangga kalau dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, persaudaraan sekedar pengakuan itu akan menjadi hampa dan hambar tanpa ada pembuktian berupa kecintaan dan pengorbanan. Jelas ya? Salah seorang ulama ussalaf rahimahullahu taala, Malik bin Dinar rahimahullah, beliau pernah berkata, ukhuwatu hadzal zaman mithlu maraqatit tabbakhi fis suq. Tayyibur rih la ta'ma lahu. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, ya, ukhuwatu hadzal zaman, persaudaraan di zaman kita sekarang ini itu ibaratnya seperti maraqatut tabbakh fis suq. Ibaratnya itu seperti maroknya para koki, para pemasak yang ada di pasar-pasar. Antum tahu marok? Iya. Marok itu adalah kuah daging. Orang Arab itu kalau dia masak daging, ayam, kambing, sapi atau yang semisalnya, ya, tidak seperti kita di sini dibikin coto. Tapi mereka itu dimasak, ya, kemudian dagingnya dipisah, airnya yang sudah ada bumbunya dan garamnya itu nanti, ya, diminum sendiri. Pernah minum marok ya? Yang pernah ke Yaman pasti pernah minum marok. Nah, jadi diminum sendiri airnya, itu namanya marok. Kata Malik bin Dinar, persaudaraan kita pada hari ini itu ibaratnya hanya seperti marok yang dibuat oleh para pemasak di pasar. Bagaimana itu? Ya, kata beliau, tayyibur rih la ta'malahu. Baunya itu sangat harum, menyengat. Tapi ketika diminum tidak ada rasanya. Degaga pejena.
Tidak ada rasanya. Nah, coba bayangkan jemaah sekalian, kalau antum makan coto tidak ada garamnya. Suka atau tidak? Oh gampang Ustaz, kita kasih garam saja. Ini permisalan ya, dari Malik bin Dinar ya. Artinya apa? Persaudaraan di zaman kita sekarang ini di zamannya Malik bin Dinar. Naam, itu sudah mulai hambar. Kenapa hambar? Sudah kurang pembuktiannya, kurang kecintaannya, kurang pengorbanannya. Naam, sudah kurang lagi ijtima perkumpulannya untuk menyambung ukhuwah dan persaudaraan itu. Ya. Ketika bertemu antara satu dengan yang lainnya, ketika ditanya siapa dia? Oh, saudara seiman. Ya. Mana buktinya saudara? Tidak disalami. Tidak dibicarai, cuek. Nah, terutama ketika ada orang awam, tidak disalami, tidak dibicarai, kenapa? Bukan ikhwah. Kalau bukan ikhwah berarti akhwat ya. Nah, coba lihat, ini semua yang menjadikan persaudaraan itu terasa hambar. Seperti yang kita katakan tadi ya, la salam, wala kalam, wala ta'am. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, beliau menyebutkan, awala adullukum ala syai'in, idza fa'altumuhu tahabattum. Maukah kalian saya tunjukkan pada sesuatu? Kapan kalian lakukan itu? Maka kalian pasti saling mencintai. Tidak akan hambar persaudaraan itu. Apa itu? Ufshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Ini adalah konsekuensi dari sebuah persaudaraan jamaah sekalian. Tapi ketika ini sudah mulai kurang, maka persaudaraan itu menjadi hambar. Seperti apa? Seperti marok air daging yang tidak ada garamnya. Harum baunya. Ya, harum baunya. Semerbak. Tapi tidak ada rasanya ketika diminum. Jangan sampai persaudaraan kita di hari ini seperti itu jamaah sekalian. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala beliau berkata, Iyaka wa min mawaddatin ala qadri hajatihi ilaik. Hati-hati kalian dari sebuah kecintaan hanya sekadar keperluannya saja kepadamu. Kalau ada perluannya, cinta. Kalau tidak ada, minggir. Hati-hati kecintaan yang seperti ini, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Fa'idha qadaita hajatahu inqadat mawaddatuh. Kapan kamu sudah tunaikan hajatnya, keperluannya, maka selesai pula kecintaannya kepadamu. Ini bahaya. Hendaknya jamaah sekalian kita pelihara kecintaan, persaudaraan ini dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Orang Arab berkata, mawaddatus sadiqi tazharu waqtad dhiq. Kecintaan kepada teman, kepada kawan, kepada saudara itu benar-benar nampak ketika apa? Kita berada di waktu-waktu sulit. Kalau kita dalam kesulitan, ada orang yang mengakui kita sebagai saudara, itu kecintaan yang hebat. Karena rata-rata orang datang menjadi saudara kapan? Kalau kita punya jabatan. Wah, saudaraku itu. Kalau punya banyak harta. Wah, anggota itu. Kalau musim durian. Banyak keluarga. Habis durian. Hilang semuanya. Lenyap mana nih?
Hati-hati kata Umar bin Abdul Aziz, persaudaraan yang seperti ini. Iya. Ada tendensi tertentu yang diinginkan di balik persaudaraan itu. Maka ikhwani fillah, yang lebih parah lagi kalau diumumkan ada tablik akbar, ada daurah ilmiah, dibawakan oleh si fulan dan si fulan. Setelah itu ditanyakan, kira-kira di sana itu musim durian atau musim langsat kah? Persaudaraan ini wajib untuk kita jaga bersama. Wajib untuk kita jaga bersama. Lantaran pentingnya persaudaraan ini jamaah, sampai-sampai diharamkan banyak perkara di dalam perkara muamalah, interaksi antara satu dengan yang lain demi menjaga persaudaraan ini. Diharamkan segala macam bentuk kezaliman, diharamkan riba, diharamkan riswah, diharamkan ghibah. Allah Ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling menghasad, iri hati, masih riati. Jangan kalian saling menghasad. Haram. Kenapa? Ukhuwah. Jangan saling menghasad. Tetangga beli mobil baru, kita yang sibuk bicara sini dan hasil korupsi gitu. Memang banyak tahu lokasi sawitnya, tapi lokasinya orang ambil. Hasad, tetangga beli kipas angin, dia yang terputar. Haram, kata Nabi, la tahasadu, jangan saling menghasad. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Semua ini dilarang karena apa? Karena satu, wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Karena kalau ini semuanya ada, kalian tidak bisa bersaudara dengan baik. Hambar. Kemudian kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Kalau dia bersaudara, apa konsekuensinya? La yadlimuhu. Jangan sampai dia menzaliminya. Semua jenis kezaliman, dengan ucapan atau perbuatan. Wala yakhdhuluhu, wala yahkiruhu, wala yakhdhuluh. Jangan dia rendahkan, jangan dia hinakan saudaranya. Semuanya ini larangan. Gara-gara apa? Satu saja yang mau dipertahankan. Ukhuwah imaniyah. Persaudaraan keimanan. Tapi sayang, seribu sayang jamaah. Terkadang kita mencampakkan semua itu. Demi apa? Demi kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, kepentingan harta, kepentingan anak-anak, kepentingan ini dan itu. Berapa banyak orang yang bertengkar dengan tetangganya gara-gara anaknya yang bertengkar. Berapa banyak orang yang rela merusak kehormatan saudaranya. Demi apa ikhwan? Demi kesenangan pribadinya. La haula wa la quwata illa billah. Sadari bahwa ini adalah nikmat besar yang wajib untuk kita jaga bersama. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan puncak dari sebuah pembuktian persaudaraan dan kecintaan karena Allah itu adalah
ketika seorang muslim sudah berani melakukan al-ithar kepada saudaranya yang lain. Apa itu al-ithar? Rela berkorban untuk saudaranya walaupun sebenarnya dia butuh. Ini puncak kecintaan tertinggi. Ya. Rela dia korbankan segala-galanya untuk saudaranya walaupun dia sebenarnya membutuhkan dan menginginkannya. Disinilah jamaah sekalian rahasia yang sangat mendalam yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sehingga mereka mendapatkan kejayaan dunia, alam barzakh dan di akhirat. Persaudaraan yang seperti ini sudah semakin terkikis dan semakin sulit, semakin mahal harganya di akhir zaman ini. Bisa dihitung jari orang-orang yang bisa melakukan ithar, pengorbanan terhadap saudaranya walaupun dia butuh. Terkadang kita berkorban untuk saudara kita, ya, tapi karena memang sudah tidak butuh. Kan begitu ya? Atau tidak terlalu butuh. Ada orang yang tiba-tiba memberikan kepada kita, Masya Allah, pakaian, banyak pakaiannya. Naam. Apalagi ketika ada bencana, kirim pakaian banyak. Ketika dibuka, Masya Allah. Kalau tidak robek kiri, robek kanan. Namanya pakaian bekas. Tapi bekas betul. Bekas lap. Ini kayak namanya ithar. Dia berkorban untuk saudaranya. Karena memang sudah tidak butuh. Tapi ithar itu adalah rela berkorban untuk saudaranya. Demi apa? Walaupun harus mengorbankan dirinya. Karena Allah. Ini sifat orang-orang Ansor. Sehingga ini kehebatan orang Ansar jamaah sekalian. Sampai-sampai Allah mengabadikan di dalam Al-Quran. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan orang-orang yang telah mempersiapkan ad-dar, negeri hijrah itu. Siapa yang mempersiapkan? Kaum Ansar di Madinah. Nah, ketika itu namanya masih Yathrib. Mereka mempersiapkan negeri hijrah, Nabi dan para sahabatnya. Coba lihat bagaimana pengorbanan mereka terhadap saudaranya. Kata Allah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Bukan sekedar cinta. Lebih dari itu kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim. Bahkan mereka ithar, rela berkorban, mengorbankan diri-diri mereka untuk saudaranya. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka juga sangat butuh terhadap perkara itu. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi keutuhan kaum muslimin dan kekokohan, negeri hijrah Madinah ketika itu, yang pertama kali Nabi lakukan ketika beliau hijrah ke Madinah adalah akha bainal ansar wal muhajirin. Beliau langsung mempersaudarakan antara orang Ansar dan orang Muhajirin. Bukan sekedar dikatakan orang Muhajirin bersaudara dengan orang Ansar. Tidak sekedar seperti itu. Tapi lebih dalam dari itu, Nabi SAW langsung tunjuk satu persatu. Si fulan bersaudara dengan si fulan. Si fulan dengan si fulan. Si fulan dengan si fulan. Hidup dan mati bersama. Senang dan susah bersama.
Sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu taala dipersaudarakan dengan siapa? Dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu taala an. Ya. Coba lihat jamaah ithar di antara mereka jamaah sekalian. Kalau kita mau melihat kembali kepada kisah apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kita patut untuk hormat. Kita patut untuk mengacungi jempol. Apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi tidak mampu kita lakukan pada hari ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Betapa pengorbanan mereka terhadap saudaranya itu adalah pengorbanan yang luar biasa, ikhwani fillah. Contoh misalnya ketika datang seorang muhajirin, datang dari jauh berhijrah ke Madinah. Mereka datang, orang ini datang dalam keadaan hanya membawa pakaian yang ada di tubuhnya saja. Dan itu kondisi para muhajirin ketika hijrah. Berkorban demi agama Allah, demi menyelamatkan keimanannya. Rata-rata seperti itu keadaannya. Harta ditinggalkan di Mekah. Pakaian semuanya di sana. Nah, mereka hanya membawa, terkadang ada yang membawa kendaraan, terkadang ada juga yang hanya jalan kaki. Seperti yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala an, apa yang dilakukan oleh Abu Salamah radhiyallahu taala an, dan sejumlah sahabat yang lain, mereka hanya berjalan kaki untuk bisa hijrah ke Madinah. Datang seorang lelaki kepada Nabi, berhijrah dalam keadaan perutnya lapar. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ja'i'." Wahai Rasulullah, saya ini sangat lapar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar istrinya. Masuk ke kamar Aisyah bertanya, "Hal indaki syai'?" Ada sesuatu yang bisa diberikan makan kepada tamu kita? Katanya, "La ya Rasulullah, illa al-ma'." Tidak ada yang kita miliki wahai Rasulullah, yang ada hanya air. Pindah ke istri yang kedua, hanya ada air. Yang ketiga, hanya ada air. Semua istrinya menjawab sama. Kita tidak punya apa-apa di malam ini kecuali hanya air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, tawarkan kepada para sahabat, "Man yudayyifu ala hadha?" Siapa yang ingin menjamu saudara kita ini sebagai tamu di malam ini? Seorang sahabat langsung angkat tangan, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasul. Langsung sanggup. Padahal, ketika orang menoleh, siapa dia? Bukan orang kaya, bahkan orang miskin di Madinah. Tapi langsung, "Saya wahai Rasul." Padahal tidak sempat kontak-kontak istrinya dulu, ada makanan atau tidak ada. Pokoknya saya, mari wahai Nabi. Maka ketika dibawa ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, "Ada sesuatu yang bisa kita hidangkan untuk tamu kita?" Kata istrinya, "Tidak ada, kecuali hidangan makan malam hanya untuk anak kita saja. Untuk kita berdua juga tidak ada." Apa kata sang suami? "Masak makanan itu. Buat menjadi roti. Saya yang akan membuat minyak samin. Sebagai lauknya, tidurkan anak-anak kita. Kalau mereka sudah tidur, redupkan lampu. Supaya tidak terlalu kentara bahwa kita tidak makan." Setelah itu diberi makan kepada saudaranya. Sang tamu makan dengan kenyang, dengan lahap. Prasangkanya saudaranya ini juga ikut makan, padahal tidak. Beliau tidur dalam keadaan lapar. Istri dan anak-anaknya tidur dalam keadaan lapar. Demi siapa?
demi tamunya jamaah sekalian. Sampai tatkala subuh tiba, beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, "Yadhakullah ala sani'ikumul barihah." Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat apa yang telah kalian lakukan, kamu berdua lakukan tadi malam. Apa yang kamu lakukan dan istrimu tadi malam, Allah tertawa melihatnya. Pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang sahabat untuk saudaranya, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka juga sangat butuh dengan makanan itu. Sanggup jamaah sekalian? Iya. Ini pembuktian dari sebuah keimanan dan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan itu adalah bentuk ithar yang luar biasa dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan mari kita lihat apa yang telah dilakukan oleh seorang Ansar sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan saya kira ini kisah masyhur ya, hanya sebagai contoh untuk kita bagaimana bentuk ithar yang dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaudarakan antara Anas bin Malik antara Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu taala an. Sa'ad bin Rabi' sebagai seorang Ansar. Benar-benar persaudaraan luar biasa ya. Ketika keduanya mulai dipersaudarakan, maka Sa'ad ibn Rabi' berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, saya punya beberapa kebun kurma. Silahkan pilih, ya, berapa hektar kamu mau, ambil untuk kehidupanmu, silahkan dikerja." Ini ambil, bukan dikerja saja, ambil. Gimana kira-kira jamaah sekalian? Kalau di zaman kita ada yang seperti ini, "Wahai saudaraku, saya punya 5 hektar kebun sawit. Ambil 3 hektar. Pakai." Istrinya pasti bilang, "Kehilangan akal ini suamiku." Tapi Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala an ditempa dengan tempaan keimanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil sebahagian lokasiku, pilih yang kamu mau. Ambil. Saya punya beberapa orang istri. Abdurrahman bin Auf hijrah, tinggalkan semua harta, tinggalkan Rahman bin Auf. Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahimu pada harta bendamu dan keluargamu. Amsik malak, tahan hartamu. Dullani ala suq, cukup tunjukkan saya di mana pasar. Coba lihat saudara yang baik juga tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau ditawarkan, silahkan pilih, ambil. Oh iya, terima kasih banyak. Besok kita ke kelurahan ya, urus akta hibah. Tapi Abdurrahman bin Auf punya wara' di dalam dirinya. Iya. Tahan hartamu. Cukup tunjukkan saya di mana pasar. Maka beliau pun mulai bekerja di pasar. Karena memang beliau punya di luar nalar. Iya. Tidak masuk akal jemaah sekalian. Tapi itu terjadi. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harga dari sebuah persaudaraan yang harus dijaga, sehingga harus mengorbankan apapun untuk saudara, walaupun kita sangat butuh dengannya jamaah sekalian. Ya, dan perhatikan ketika terjadi perang Yarmuk, ini luar biasa betul. Pada peristiwa perang Yarmuk, ini sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di situ
ada Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala an, putra Abu Jahal, namun beliau masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah. Ketika pasukan kaum muslimin yang tidak sebanding jumlahnya dengan pasukan orang-orang kufar ketika itu, kaum muslimin mulai terdesak. Maka ketika itu Ikrimah bin Abi Jahal berkata, "Wallah, dahulu saya telah memerangi Rasulullah dalam beberapa kancah peperangan. Maka demi Allah, pada hari ini saya tidak akan membiarkan kalian menguasai kaum muslimin." Maka beliau, Ikrimah bin Abi Jahal, mulai berkata kepada pasukannya, "Na'am, man minkum yubayi'uni 'alal maut?" Siapa di antara kalian yang siap untuk berbaiat janji setia bersamaku untuk mati? Janji setia untuk sama-sama mati. Bukan iya tuo iko mate. Janji setia untuk sama-sama mati. Kata Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala an. Iya, maka datanglah kepada beliau pamannya sendiri, Al-Harith ibnu Hisham radhiyallahu taala an. Kemudian seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Dirar ibnu Al-Azwar. Datang berbaiat 2 orang, diikuti oleh 400 orang bersama dengan 400 kuda tunggangan mereka. Siap berbaiat untuk mati. Maka mulailah mereka melakukan peperangan, perjuangan yang sungguh hebat, dahsyat, luar biasa, mampu membuat barisan musuh kocar-kacir. Namun sayang, 1000 sayang, banyak di antara pasukan yang 400 orang ini meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, termasuk beliau adalah Dirar ibn Al-Azwar radhiyallahu taala an. Namun ketika Dirar ibn Al-Azwar berada dalam sakratul maut, beliau merasakan kehausan yang sangat. Beliau pun meminta air, air, saya butuh air. Datang seorang pasukan kaum muslimin membawa air kepadanya. Tapi belum lagi sempat dia meminumnya, tiba-tiba dia melihat ada pasukan yang lain yang hanya mampu menatap kepadanya juga butuh air. Dia katakan, bawa kepadanya. Tidak usah saya minum. Ketika dibawa kepada orang tersebut, dia juga melihat ada yang lain juga yang butuh. Katanya, berikan kepada dia. Demikian seterusnya air itu berputar dari satu pasukan ke pasukan yang lain yang sementara sakarat. Dan mereka semuanya meninggal dalam keadaan tidak ada satupun yang meminum air itu. Allahu Akbar. Ithar. Pengorbanan luar biasa. Walaupun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Naam, untuk saudaranya. Mana pengorbanan kita untuk saudara kita jamaah sekalian? Padahal kita mengaku sebagai pengikut para ulama salafus saleh, Nabi dan para sahabat beliau. Jangan sampai pengakuan kita hanyalah sebuah pengakuan yang tidak berujung dengan sebuah pembuktian, ikhwani fillah. Mana? Harusnya kita malu. Ketika kita melihat betapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar membuktikan kecintaan mereka dan persaudaraan mereka yang sungguh luar biasa itu. Mari kita introspeksi diri kita jamaah, sampai di mana kecintaan kita kepada saudara kita. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan kepada mereka? Nah, kebaikan apa? Pengorbanan apa yang sudah kita lakukan antara satu dengan yang lain? Sementara engkau mengaku sebagai pengikut Muhammad.
tapi rela untuk mengorbankan saudara demi kepentingan pribadi. La haula wala quwata illa billah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau mendapatkan tikaman oleh Abu Lu'lu'ah al-Yahudi, la'natullahi alaih, menjadikan penyakit beliau semakin hebat dan tubuh beliau semakin lemah, sampai tatkala beliau sudah merasa bahwa benar-benar dia berada di atas sakratul maut. Sebentar lagi dia akan meninggal. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an berkata kepada putranya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, "Idhhab ya Abdullah ila ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa qul laha anna Umar ibn al-Khattab wa la taqulu amirul mu'minin fa inni lastu amiran lil mu'minin ba'da al-yawm wa qul laha anna Umar ibn al-Khattab ista'dzana ay yukbar ma'a sahibai." Katanya, wahai putraku Ibnu Umar, coba kamu pergi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, katakan kepadanya bahwasanya Umar bin Khattab, dan jangan kamu katakan Amirul Mukminin, karena sungguh saya bukan lagi Amirul Mukminin setelah hari ini. Subhanallah. Katakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa katanya? Katakan kepadanya bahwa Umar bin Khattab meminta izin untuk bisa dikuburkan bersama dengan dua sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Minta izin karena itu adalah haknya Aisyah. Nabi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka berangkatlah Abdullah bin Umar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan beliau mendapatkan Aisyah sementara menangis. Siapa yang dia tangisi jamaah? Yang ditangisi adalah Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab yang telah membawa kebaikan besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Pada hari itu dia berada dalam sakratul maut. Aisyah menangis. Ia bersedih dengan kondisi itu. Namun Ibnu Umar berkata, wahai Ummul Mukminin, na'am, Umar bin al-Khattab meminta izin agar bisa dikuburkan bersama dengan dua sahabatnya. Apakah engkau mengizinkannya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, inni uriduhu li nafsi wa la uthirannahu al-yawma ala nafsi. Sebenarnya saya simpan tempat satu-satunya itu untuk diriku setelah meninggal nanti. Tapi saya akan serahkan kepada beliau. Saya korbankan diriku untuk kesenangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. La hawla wa la quwata illa billah. Tempat satu-satunya yang dipersiapkan oleh Aisyah. Tempat saya nanti dikuburkan setelah meninggal. Diminta oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Serahkan. Walaupun dia juga butuh tempat itu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Iya. Tapi Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika dikabarkan, ha huwa Abdullah qad jaa, itu Abdullah dia sudah datang. Maka beliau pun bertanya kepada putranya, apa yang kamu dapatkan? Berita apa yang kamu dapatkan dari Aisyah? Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, adinat, dia telah mengizinkan, wahai ayahku. Maka kata Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, demi Allah, itu adalah berita yang paling membahagiakan saya di saat ini. Itu adalah berita yang paling membahagiakan untuk saya di saat ini. Dan itu adalah tempat yang paling aku rindukan di dalam kehidupanku setelah meninggal nanti. Tapi kata Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, fa idza ana mittu, kapan saya sudah meninggal nanti, fahmiluni 'alal jinazah, angkat mayatku di atas keranda. Wahmiluni ila baiti ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Bawa saya ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam,
wasta'dzin laha, minta izin kepadanya untuk yang kedua kali. Fa in adzinat, kalau dia izinkan, kuburkan saya bersama dengan Rasulullah. Wa illa, kalau beliau tidak mengizinkan, fahmiluni ila maqbaratil muslimin, bawa saya ke pekuburan umum kaum muslimin radhiyallahu taala anhu. Lihat jamaah sekalian, ya, beliau sekali lagi tetap minta izin. Naam, tidak ingin menzalimi Aisyah radhiyallahu taala anha. Jangan sampai beliau merasa berat, tapi Aisyah radhiyallahu taala anha, naam, telah rela haknya diambil walaupun dia sangat butuh demi persaudaraan di atas agama Allah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, apa yang telah kita korbankan untuk Islam dan kaum muslimin? Kita khawatir ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hisab kita akan menjadi berat dan sulit. Disebabkan karena kita telah mencampakkan sebuah nikmat yang sangat besar. Nikmat ukhuwah imaniyah, ukhuwah persaudaraan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga. Kita jaga. Naam, lihat para salafus salih, mereka telah memberikan contoh terbaik kepada kita seluruhnya. Tinggal bagaimana kita ikuti, tinggal bagaimana kita melaksanakan seperti apa yang telah mereka lalui bersama baginda Rasul alaihi salatu wassalam.